Halo para mahasiswa, selamat bertemu dengan Bu Purna di mata kuliah Gizi Kuliner Lanjut. Saya melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Bu Amri dalam 4 pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kelima sampai ketujuh nanti kita akan membahas, mendiskusikan, lalu mencermati materi-materi yang terkait dengan bakery. Bakery. Pada sesi keempat ini nanti Bu Purna akan mengawalinya dengan menyampaikan materi mengenai bahan dan peralatan yang digunakan di dalam pengolahan produk-produk bakery. Semoga para mahasiswa masih tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah masing-masing. Tetap jaga semangat, tetap sehat, dan tetap tinggal di rumah. Baik, untuk jelasnya materi yang akan Bu Purna sampaikan, Bu Purna akan share screen dari materi PPT yang juga nanti atau sudah saya unggah di e-learning. Kita awali dengan sebentar. Ya, pengertian apa yang dimaksud dengan produk bakery atau apa yang dimaksud dengan produk yang dipanggang. Apa toh yang dimaksud dengan bakery itu? Apa yang dimaksud dengan produk-produk panggang atau produk-produk apa yang namanya yang pengolahannya dengan proses pengovenan. Kita akan mencermati definisinya berikut ini. Ada satu definisi yang bagus dalam bahasa Inggris. Coba kita baca bersama. Baked goods are cooked by baking, a method of cooking food that use prolonged dry heat, normally in an oven, but also in hot ashes or on hot stones. The most common baked item is bread, but many other types of foods are baked as well. Jadi produk panggang itu adalah produk yang pengolahannya dengan proses pemanggangan, yaitu suatu metode pemasakan di mana menggunakan panas kering dalam jangka waktu cukup lama, umumnya menggunakan oven, tapi juga sebetulnya bisa menggunakan abu panas atau batu panas, ya, seperti misalnya apa namanya ya, produk tradisional dari Papua, bakar batu itu juga bisa disebut sebagai produk panggang. Ya. Nah, mungkin produk yang paling dikenal adalah roti, tetapi sebetulnya ada begitu banyak bahan apa namanya produk-produk makanan yang diolah dengan metode ini. Sedangkan bakery atau sering juga disebut toko roti, gitu ya, adalah suatu perusahaan yang memproduksi produk berbahan dasar tepung atau terigu, kemudian diolah dengan cara pemanggangan. Contohnya adalah roti, kelompok kue kering, dan cake. Kemudian juga ada pastry serta pie. Jadi nanti selama materi ke-6 dan ke-7 kita akan secara detail membahas mengenai masing-masing produk dari bakery ini, yaitu dari roti, kemudian kue kering, cake, pastry, dan pie. Ya. Nah, beberapa bakery ini juga menyajikan produk pendamping lain untuk menemani makan dari produk-produk bakery ini, yaitu misalnya kopi dan teh, sehingga ini sering disebut sebagai kafe, gitu ya. Itu. Jadi ruang lingkup dari materi bakery ini nanti kita akan membahas seluk-beluk yang berkaitan dengan bagaimana roti, kue kering, cake, pastry, dan pie ini diolah. Bahannya apa, alatnya apa, gitu. Ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bahan utama yang digunakan dalam pembuatan produk bakery. Tepung ini adalah satu bahan yang memang harus ada, ya, bahan yang harus ada. Karena apa? Karena tepung ini merupakan bahan utama dalam pembuatan produk bakery dan pada umumnya digunakan tepung terigu. Jadi memang sebetulnya awalnya produk bakery ini bukan
produk makanan asli Indonesia, karena seperti kita ketahui terigu juga bukan komoditi bahan makanan asli Indonesia, tetapi ini mengadaptasi produk olahan dari negara-negara barat, ya, negara barat. Meskipun juga di Asia Tengah, Asia Selatan juga ada, Timur Tengah juga ada, pokoknya negara-negara yang memang mengenal terigu itu sebagai bahan makanan pokoknya. Dalam perkembangannya, tepung non terigu juga sering digunakan sebagai bahan tambahan ataupun menggantikan keseluruhan terigu yang digunakan dalam resep-resep produk bakery. Ya, sehingga tepung non terigu ini dapat menjadi bahan utama. Nah, yang paling mudah memang pada kue kering, karena memang pada kue kering seperti kita ketahui itu digunakan terigu dengan kadar protein minimal, yaitu terigu protein rendah. Nah, maka ini dengan mudah dapat digantikan dengan tepung non terigu karena memang tidak mengandung gluten kalau non terigu. Ya. Apa guna dari terigu ini di dalam proses atau di dalam menentukan kualitas dari produk bakery? Ya, nanti akan kita bahas. Tetapi saya ingin merefresh jenis-jenis terigu yang ada dan bagaimana masing-masing ini memiliki karakteristik spesifik terkait terutama dengan gluten yang dikandungnya atau kadar protein yang dikandungnya, sehingga akan menentukan penggunaan yang paling tepat. Produk ini harus pakai terigu ini karena kebutuhan glutennya, kebutuhan proteinnya sebesar ini. Kita lihat satu persatu. Secara garis besar ada 3 kelompok terigu yang digunakan dalam produk bakery, yaitu terigu berprotein tinggi atau sering disebut sebagai bread flour dengan kadar protein antara 11-13% dan ini banyak digunakan untuk produk-produk pasta, makaroni, gitu ya, mie, lalu juga roti dan juga donat. Donat sebetulnya juga termasuk adonan roti. Ini menggunakan terigu protein tinggi. Kemudian terigu protein rendah, sedang maksud saya, atau sering juga disebut sebagai terigu serbaguna karena memang ini bisa digunakan untuk aneka macam produk, bisa juga untuk membuat roti tetapi pengembangannya tidak setinggi roti dengan terigu protein tinggi. Bisa juga dengan pembuatan kue kering, asalkan jenis-jenis kue kering yang agak toleran dengan kadar protein yang relatif lebih tinggi daripada terigu protein rendah. Nah, kadar proteinnya berapa? Ini 8-10% dan digunakan sebagai pembuatan cake. Meskipun ada juga cake yang menggunakan terigu protein rendah. Selain cake, ini juga aneka keletian, cemilan, gitu. Lalu juga untuk adonan pencelup bahan-bahan yang digoreng, itu biasanya menggunakan terigu serbaguna. Kemudian terigu protein rendah, ini sering disebut sebagai pastry flour, dengan kadar protein sekitar 6-8%. Nah, ini umumnya digunakan untuk produk-produk yang teksturnya itu digendaki kering renyah, gitu ya. Maka produk-produk seperti biskuit, lalu keripik, kue-kue kering yang lain, itu paling tepat menggunakan terigu protein rendah. Nah, bagaimana sekarang dengan terigu tepung non terigu? Nah, apa saja yang sering dipakai? Ini bisa dari maizena, bahan dasarnya apa? Masih ingat ya? Jagung. Tapioka, itu bahan dasarnya singkong. Ya. Bisa juga tepung ketan. Beberapa waktu lalu tren penggunaan tepung ketan hitam untuk membuat produk seperti brownies, gitu. Lalu juga bisa digunakan tepung kacang-kacangan atau umbi-umbian lainnya selain singkong, ya. Misalnya umbi Garut, kemudian ubi jalar, ya. Nah, itu juga bisa digunakan untuk bahan tambahan atau bahan pengganti terigu. Kemudian juga dari buah-buahan bisa juga tepung dari buah-buahan, misalnya apa? Tepung pisang, tepung sukun, ya itu juga bisa. Kemudian serealia lain seperti misalnya tadi sudah ada tepung ketan, lalu mungkin tepung oat, tepung jewawut, barley itu juga bisa. Ya. Kemudian pada umumnya penggunaan berbagai tepung non terigu ini akan memperbaiki sifat maupun nilai gizi produk bakery. Jadi ada nilai tambah yang
ingin dicapai kalau kita menggunakan tepung non terigu menggantikan sebagian atau keseluruhan terigu di dalam resep bakery. Itu untuk bahan utamanya. Nah, sekarang bahan tambahannya. Bahan tambahan utama yang hampir selalu dipakai yaitu adalah gula. Pasti di sini kebutuhan utamanya adalah memberikan roti manis, ya. Memberikan rasa manis, maaf. Memberikan rasa manis. Namun selain itu gula juga bisa berperan di dalam menentukan tekstur, warna, kelembaban dari produk bakery yang kita olah. Kemudian gula juga berperan sebagai bahan makanan bagi ragi. Ini dalam resep-resep roti yang menggunakan ragi. Dengan adanya gula ini maka yeast atau ragi dapat aktif dan menghasilkan pengembangan yang baik. Karena nanti gula ini akan diubah menjadi alkohol dan CO2. Dan CO2-nya itu sebetulnya yang diperlukan untuk pengembangan produk roti. Sedangkan alkoholnya nanti memberikan kontribusi pada cita rasa. Kemudian gula juga menjaga roti tetap lunak dan empuk. Kemudian kalau dari warna, mengapa? Karena gula itu berperan dalam reaksi pencoklatan atau browning non-enzimatis. Ya, browning non-enzimatis. Nah, gula yang terlalu banyak pada adonan roti menyebabkan pengembangan memerlukan waktu yang lebih lama. Karena gula yang terlalu banyak ini juga justru dapat menghambat aktivitas yeast atau ragi roti, gitu ya. Oke. Selanjutnya pada kue kering, gula ini bersama-sama akan membentuk gluten, membentuk kerangka. Jadi pada pembuatan kue kering, gula ini sering prosesnya adalah dikocok dengan margarin, gitu. Ya, dikocok dengan margarin sampai agak mengembang, baru nanti terigu dimasukkan. Nah, pada saat itu akan terbentuk kerangka antara gluten dan gula. Dengan demikian kue kering menjadi lebih kokoh, renyah, dan kering. Nah, sedangkan pada cake, gula bersama dengan mentega ini dapat menangkap dan mengikat udara sehingga adonan dapat mengembang. Jadi dalam pembuatan cake itu gula biasanya bukan gula halus seperti pada kue kering, tetapi gula berbutir halus, gula pasir berbutir halus, dikocok dengan mentega atau mungkin juga bisa dikocok dengan telur dulu, gitu ya. Baru nanti bisa berperan di dalam proses pengembangan adonan. Nah, apa saja gula yang bisa dipakai untuk pembuatan produk bakery? Ini ada bermacam-macam. Yang paling utama atau paling banyak dipakai adalah gula pasir. Mengapa? Karena ini relatif harganya murah. Kemudian warnanya yang putih itu netral sehingga bisa dipakai untuk aneka macam produk. Kemudian bersih ya, kesannya bersih dan butirannya agak halus. Kemudian gula kastor, ini gula pasir sebetulnya, tetapi butirannya jauh lebih halus, sehingga ini akan lebih mudah dilarutkan saat pengocokan bersama telur, begitu. Dan namun rasanya tidak semanis gula pasir. Ya, tuh. Kemudian gula palem atau gula semut, atau sering juga disebut brown sugar, itu dibuat dari bunga aren atau siwalan. Tapi kadang-kadang juga dalam pembuatannya dicampurkan gula pasir. Nah, brown sugar dengan sendirinya ini mencirikan warnanya yaitu coklat dan butirannya cukup halus seperti gula kastor. Nah, ini memang sering digunakan untuk produk-produk bakery yang produk akhirnya memang dibutuhkan warna coklat yang intensif. Misalnya saja pada on bake cook, kemudian mungkin juga pada kue-kue kering yang berwarna coklat, gitu ya. Lalu gula bubuk atau tepung gula, ini ya teksturnya halus seperti tepung, sangat mudah larut dalam adonan, dan ini hanya digunakan pada kue kering. Jadi untuk cake, untuk roti itu gulanya bukan dengan gula halus atau gula bubuk. Bagaimana dengan gula merah atau gula Jawa? Nah, ini bisa juga, tetapi memang produknya terbatas. Ya, misalnya kue mangkok, itu bisa dibuat gulanya dengan menggunakan gula Jawa yang direbus dulu, dilarutkan, baru nanti dicampurkan ke dalam adonan telur dan terigu. Ya, gitu.
Bahan tambahan yang lain adalah lemak. Ya. Nah, fungsi lemak ini kalau dari cita rasa memberikan rasa gurih, mengenyangkan, kemudian juga berperan dalam menentukan tekstur dan kelembaban produk, membuat roti lebih lembut karena lemak itu nanti akan menyisip di antara gluten sehingga glutennya tidak terlalu panjang dan hasil akhirnya adalah produk bakery yang lebih lembut. Kemudian juga membantu pengembangan adonan khususnya pada cake karena ini lemak dalam bentuk margarin atau mentega itu dikocok bersama gula lalu nanti telur itu bisa mengembang, membentuk adonan yang mengembang. Lalu pada roti ini juga membuat volume roti lebih besar. Kemudian ada lemak khusus yang disebut pastry margarin atau coarse fat. Ini memang kekhasannya dapat memberikan struktur pastry yang berlapis-lapis dan renyah. Ini yang tidak bisa dipenuhi dari jenis lemak yang lain karena memang ini khusus coarse fat. Kemudian seperti kita ketahui, lemak itu merupakan bahan makanan yang kalorinya tinggi, 1 gram itu mengandung 9 kilokalori, maka di sini akan menambah nilai kalori dari produk bakery yang kita buat. Nah, apa jenis lemak? Yang pertama adalah mentega atau butter. Ini dulu memang pada awal negara-negara yang mengenal bakery ini sebagai native food-nya begitu. Dulunya hanya menggunakan mentega atau butter. Ya, karena mentega atau butter ini diolah dari susu, maka harganya memang relatif mahal. Ya, hanya diolah dari krim, bagian krim dari susu. Nah, meskipun mahal, tetapi penggunaan mentega atau butter ini akan memberikan nilai lebih karena bakery-nya menjadi lebih harum dan enak. Jadi cita rasanya jauh lebih kaya dan enak. Pada cake juga akan membuat cake menjadi lebih empuk, sedangkan pada kue kering akan lebih gurih dan renyah. Nah, kalau dari jenisnya ada yang tawar, unsalted, ini salah ketik, unsalted butter, dan ada yang asin atau salted butter. Nah, karena dibuat dari susu, maka ini lemaknya relatif lebih mudah mencair atau lebih mudah berubah dari padat ke cair. Maka mentega itu harus selalu disimpan dalam almari pendingin. Nah, bagaimana kalau akan digunakan dalam pengolahan atau formula produk bakery, maka harus dikeluarkan minimal 15 menit sebelum dipakai. Karena kalau tidak nanti pada saat pengocokan akan sulit mengembang kalau mentega atau butternya ini masih dingin. Kemudian produk substitusi pengganti mentega atau butter adalah margarin. Nah, bedanya ini dibuat dari lemak tumbuh-tumbuhan dengan proses hidrogenasi. Artinya lemak tumbuhan itu lemak jenuh, ya. Lemak tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap. Ini dibuat jenuh dengan memasukkan ion atau atom hidrogen pada struktur lemaknya. Nah, dengan proses hidrogenasi ini, lemak yang semula tak jenuh menjadi jenuh, dan dari aspek teksturnya akan berubah dari cair menjadi padat. Nah, karena dari lemak nabati, ini rasanya tidak segurih mentega, dan harganya jauh lebih murah. Kemudian ada nanti banyak resep-resep, terutama pada cake, yang menggunakan mentega atau margarin cair. Bagaimana cara menyiapkannya? Nah, pencairan ini dilakukan di atas api kecil, dan pemanasan jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti margarin akan kehilangan air. Jadi margarin dan mentega itu lemak yang berbentuk emulsi. Artinya di situ tidak 100% lemak atau minyak, tetapi ada sebagian air yang berbentuk droplet dan ada di seluruh struktur dari margarin itu. Nah, kalau pemanasannya terlalu lama, air ini akan menguap sehingga cake menjadi tidak lembab atau kesannya kering. Ya. Kemudian jadi tidak perlu ditunggu sampai semua mentega atau margarin cair, mungkin cukup separuhnya saja mencair lalu dipindahkan dari sumber panas. Nah, supaya tidak kembali lagi menjadi padat karena suhunya segera turun, maka pencairan dilakukan sesaat sebelum dimasukkan dalam adonan. Ya, jadi dicairkan, ditunggu sampai hangat, baru kemudian dimasukkan ke dalam adonan.
Itu tips untuk nanti kalau kalian akan mengolah. Kemudian ada juga jenis lemak berupa mentega putih atau shortening. Ini juga khusus ya. Ini dibuat juga dari minyak nabati. Warnanya putih dan tidak memiliki rasa, hambar. Ya. Kadar airnya sangat rendah sehingga dapat menghasilkan kue kering yang lebih garing dan renyah. Nah, dalam pembuatan cake ini jarang digunakan di dalam adonan ya. Karena hasilnya kurang empuk, kurang gurih, kurang lembab, hanya sering dipakai untuk pembuatan buttercream ya, untuk nanti hiasan atau olesan pada cake ya. Misalnya pada tart begitu. Kemudian dalam pembuatan kue kering penggunaan mentega, margarin dan mentega putih ini sebetulnya dapat dikombinasikan. Jadi tidak harus 100% mentega karena nanti harga kue keringnya menjadi tidak terjangkau ya, tapi bisa dikombinasikan dengan margarin atau mentega putih. Kemudian tadi ini sudah sedikit saya singgung, ada jenis lemak yaitu pastry margarin atau coarse fat. Ini dibuat dari lemak sapi, ya, berwarna putih kekuningan dan bentuknya mirip mentega, tetapi baunya sangat berbeda. Nah, coarse fat ini digunakan hanya dalam adonan pastry, baik puff pastry maupun Danish pastry, ya, dengan metode giling lipat. Artinya adonan terigu padat begitu dibentuk lembaran, lalu di atasnya ditaruh coarse fat ini, lalu dilipat dengan metode tertentu, digilas, kemudian nanti dilipat lagi, digilas lagi dengan aturan-aturan tertentu. Sehingga nanti hasil akhirnya berupa pastry yang berlapis-lapis dan renyah. Kalian pasti pernah mengkonsumsi salah satu jenis dari pastry ini. Ya. Bahkan nampak ada lapisan layer-layer begitu ya. Kemudian coarse fat dijual dan digunakan serta disimpan dalam bentuk beku karena ini sifatnya memang sangat mudah berubah menjadi cair, meleleh. Nah ini contoh gambarannya produk jenis-jenis lemak tadi. Ada mentega, nanti dijual dengan nama butter gitu ya. Butter, kemudian ini margarin juga harus tertulis di situ. Mentega putih juga kemasannya harus jelas dan coarse fat itu juga harus jelas kemasannya. Kemudian bahan lain yang juga tidak kalah penting adalah air atau kadang-kadang ini berupa cairan. Jadi tidak selalu melulu air, tetapi bisa berupa cairan susu atau sari buah atau santan gitu ya. Nah, air atau cairan ini fungsi utamanya adalah melarutkan berbagai bahan seperti gula, garam, susu, senyawa aroma dan sebagainya. Nah, di dalam produk ini nanti akan menentukan struktur dan juga kelembaban produk bakery. Ya, karena air ini memberi kelembaban. Nah, bagaimana penggunaannya dalam formula produk bakery? Ini dapat digunakan sebagai air, ya, atau sebagai bagian dari santan, sirup, susu cair. Ini ikuti saja sesuai resep. Gitu. Kemudian dalam adonan roti tawar bisa digunakan air hangat atau kadang-kadang ada juga yang airnya ini digunakan untuk mencampurkan yeast. Jadi yeastnya bukan dilarutkan ya, tapi dimasukkan di dalam air hangat lalu diaduk. Nanti ketika mulai berbusa itu baru dimasukkan di adonan. Ya, tuh. Nah, air ini penting untuk aktivitas ragi atau yeast. Ya, sehingga yeast bisa berkembang dan menghasilkan CO2 dan etanol. Kemudian dalam pembuatan cake, air dapat digunakan dalam bentuk susu, kemudian cream milk, ya, kemudian krim asam, sour cream, sari buah, air perasan daun pandan atau suji, misalnya kalau kita mengolah cake pandan, begitu. Jadi ini sekaligus dapat digunakan sebagai sumber air. Karena dalam mengekstrak warna daun pandan dan daun suji ini kita menggunakan air, lalu santan dan bentuk-bentuk cairan lainnya. Garam. Nah, garam ini betul-betul bahan tambahan yang penggunaannya hanya minimal. Jadi digunakan dalam jumlah sedikit. Meskipun minimal, ini sangat penting dalam menentukan cita rasa gurih produk bakery. Jadi meskipun sedikit jangan dilupakan karena memang ini dalam beberapa produk harus ada.
Dalam pembuatan kue kering, garam ini akan membantu membentuk tekstur renyah karena garam dapat menyerap air. Kemudian dalam adonan roti, garam ini akan membuat adonannya lebih mudah diulangi. Karena roti itu nanti salah satu proses yang harus dilakukan adalah membentuk gluten. Nah, gluten ini akan terbentuk dengan baik melalui proses pengulenan dengan tangan atau dengan menggunakan mixer khusus. Biasanya digunakan garam halus karena lebih mudah larut. Sedangkan pada cake ini jarang ditambahkan garam khusus ya, terutama kalau resepnya ini menggunakan bahan pengembang kimiawi seperti baking powder atau soda kue, karena garam itu sudah menjadi penyusun dari bahan pengembang natrium. Ya. Telur, ya ini juga nampaknya digunakan dalam hampir semua resep produk bakery, tergantung kuantitasnya saja. Beda, biasanya yang paling banyak itu cake yang menggunakan telur. Ya. Roti itu digunakan tapi tidak terlalu banyak, kue kering juga biasanya hanya kuning telurnya. Nah, telur fungsinya meningkatkan nilai gizi, memperbaiki warna dan cita rasa. Kemudian dalam cake, ya khusus dalam cake, telur ini bersama lemak dan tepung akan menghasilkan kerangka, membentuk tekstur cake yang dihasilkan. Jadi cake-nya bisa mengembang, kokoh, gitu ya. Maka telur ini sering dalam resep dikocok dulu bersama dengan gula sampai mengembang begitu, berwarna putih gitu ya. Baru nanti tepungnya masuk. Kemudian telur juga membuat cake terasa lembab atau moist, jadi makin banyak telur yang digunakan itu semakin lembab. Ya. Kemudian pada kue kering ini umumnya digunakan kuning telur, kecuali mungkin memang ada jenis-jenis kue kering tertentu yang menggunakan putih telur atau telur utuh. Nah, pada kue kering ini telur akan memperbaiki warna, rasa, bentuk, dan struktur kue, serta kue dapat mengembang dengan baik, sehingga renyah teksturnya, tidak bantet. Ya. Nah, pemakaian telur yang berlebihan ini akan membuat kue kering rapuh dan mudah hancur. Oke. Maaf. Ya. Nah, telur yang bagaimana yang baik digunakan untuk formula produk bakery ini sebaiknya digunakan telur segar. Ya, telur segar itu artinya telur yang belum lama disimpan. Ya, itu yang paling baik. Kalau terpaksa menggunakan telur yang sudah disimpan dalam kulkas, maka sebelum digunakan dalam formula itu suhunya harus disesuaikan dengan suhu kamar terlebih dahulu. Jadi dikeluarkan dari kulkas dan ditunggu sampai suhunya sama dengan suhu kamar. Jenis telurnya apa? Ini umumnya telur ayam ya, bisa digunakan telur ayam kampung maupun ayam negeri. Telur yang lain bagaimana? Telur itik, telur angsa, telur puyuh mungkin. Nah, ya. Pada prinsipnya sama, tetapi memang harus dihitung dengan betul, dengan cermat, supaya ekivalen dengan jumlah telur ayam yang ada di dalam resep. Ya. Nah, kemudian apabila dalam resep itu hanya digunakan kuning telur saja, misalnya pada kue kering atau beberapa jenis cake yang menggunakan hanya kuning telur, maka pilihlah telur-telur berukuran kecil, karena di situ putih telurnya biasanya lebih sedikit. Karena yang kita manfaatkan kan kuning telurnya. Kemudian apabila digunakan telur utuh, artinya baik putih dan kuningnya digunakan semua, maka pilih telur yang ukurannya besar. Kira-kira 60 gram per butir atau dalam 1 kilo itu sekitar 16, isi 16. Kalau yang ini bisa 18 sampai 20 butir per kilo, ya, yang telur kecil. Susu, nah ini juga banyak nanti formula baik kue kering, baik cake maupun roti yang menggunakan susu di dalam resepnya, baik susu bubuk maupun susu cair. Nah, susu itu kita kenal sebagai makanan yang bergizi, maka fungsinya dapat meningkatkan nilai gizi dan cita rasa serta warna dari produk bakery. Ya. Pada cake, ini cake-nya akan jadi lebih lembut bila formulanya menggunakan susu. Kemudian untuk roti ini
dapat memperbaiki warna dan kenampakan kulit. Bahkan sering digunakan sebagai formula bahan olesan. Jadi kalau kita membuat apakah roti tawar atau roti manis terutama, sebelum dimasukkan ke oven itu permukaannya itu dioles. Nah, selain menggunakan telur juga kadang-kadang dicampur dengan susu karena warnanya akan menjadi lebih baik dan tidak terlalu kering. Ya. Oke. Bahan tambahan yang lain adalah bahan pengembang. Ada dua prinsip utama bagaimana bahan pengembang ini dimanfaatkan atau jenisnya bagaimana. Pada roti, pengembangan adonannya itu melalui aktivitas yeast atau ragi. Tadi sudah Bu Purna singgung di bagian depan. Jadi ini pengembangannya terjadi sebelum adonan dipanaskan, sebelum dimasukkan ke oven. Artinya kalau membuat adonan roti itu gagal tidak mengembang saat pembuatan adonan, ya pasti nanti setelah pengovenan juga tidak akan mengembang begitu karena pengembangannya terjadi sebelum proses pengovenan. Sedangkan pada kue kering dan cake ini menggunakan bahan pengembang kimia dan proses pengembangannya nanti saat adonan di oven, tidak pada saat proses pembuatan adonan. Kalau dalam cake pengembangan saat pembuatan adonan itu biasanya karena fungsi dari telur, gula ya yang di mixer, dikocok dengan kecepatan tinggi. Proses pengocokan itu kan memaksa udara masuk dan diperangkap ke dalam adonan. Nah, kita pelajari detail mengenai bahan pengembang yeast. Ini fungsinya mengubah memfermentasi gula menjadi alkohol dan gas CO2. Gas CO2 inilah yang sebetulnya dibutuhkan untuk pengembangan. Tapi tadi Bu Purna juga sudah singgung, alkohol ini yang terbentuk berperan di dalam menentukan cita rasa roti. Ya, roti. Jadi sangat khas, ada rasa asamnya, manis, tapi juga ini ada cita rasa alkohol. Ada beberapa jenis ragi yang dikenal dan dimanfaatkan, yaitu ragi koral, ini bentuknya butiran. Nah, untuk mengaktifkannya harus direndam dalam air hangat. Hangat ya, bukan panas, karena kalau panas nanti bisa mematikan yeast. Kemudian bisa juga menggunakan ragi segar, jadi ini basah raginya, nah, maka harus selalu disimpan dalam almari pendingin supaya tidak mudah rusak. Lalu ada instant yeast yang saya kira para mahasiswa sudah mengenal sebagian besar di sini. Ini bentuknya kering dan penggunaannya sangat praktis karena bisa langsung dimasukkan dalam adonan, tidak perlu tadi dicampurkan dengan air panas dulu. Oke. Kemudian bagaimana cara kerja bahan pengembang kimia? Bahan pengembang kimia ini ya natrium bikarbonat begitu ya, dan ini harus melalui proses pemanasan. Harus melalui proses pemanasan. Nah, di sini sebetulnya yang dibutuhkan terbentuknya gas CO2. H2O juga ikut mengembangkan, tetapi ini nanti akan menguap ya, selama proses pengovenan. Bahan pengembang akan menyebabkan kue kering memiliki struktur berpori, ya, karena tadi gasnya selama pengovenan akan mendesak dan keluar dari adonan, sehingga menjadi berpori dan kuenya menjadi renyah. Soda kue, sodium atau natrium bikarbonat, ini juga sering digunakan pada cake dengan penambahan coklat. Jadi, cake coklat, brownies misalnya, dalam formulanya itu sering menyertakan sodium bikarbonat atau soda kue ini. Juga baking powder. Ya. Bedanya apa toh? Kalau baking powder itu soda kue yang ditambah dengan asam, sehingga nanti proses pembentukan gasnya lebih baik. Nah, ini biasanya digunakan pada berbagai jenis bolu dan sifon. Sebagai catatan, penggunaan bahan pengembang ini tidak boleh berlebihan. Ikuti resep saja. Jangan kok sedikit sekali, hanya setengah sendok teh. Itu sudah cukup. Karena kalau terlalu berlebihan nanti produk akhirnya bisa memiliki aftertaste, rasa asing berupa rasa getir. Getir itu pahit dan nggak nyaman ya, tidak melulu pahit. Ya, tidak melulu pahit, tetapi membuat tidak nyaman. Kemudian bahan tambahan yang lain itu bisa berupa bahan penambah rasa atau aroma atau flavoring agent. Biasanya digunakan dalam cake dan kue kering. Roti tidak ya, karena roti tadi sudah
memiliki aroma khas karena terbentuknya alkohol dan juga mungkin asam organik yang lain. Dapat digunakan bahan penambah rasa aroma yang alami maupun buatan. Misalnya vanili itu ada yang alami, jeruk juga bisa dari alami, tapi juga bisa berupa essence. Nah, yang mungkin tren sekarang adalah penggunaan rempah-rempah, ya, jahe, kayu manis, cengkeh, pala, kapulaga ini akan memberikan aroma yang kaya pada produk-produk terutama kue kering dan cake. Ya. Untuk aroma buatan ini sebaiknya dibeli yang ekstrak karena lebih tahan daripada essence yang mudah menguap. Kemudian ada lagi bahan-bahan yang ini sifatnya fakultatif, sebetulnya bisa dipakai, bisa tidak, tetapi kalau dipakai akan memberikan nilai lebih, nilai tambahan pada produk bakery. Ada bahan olesan, ada bahan taburan, ada isian. Misalnya aja kacang-kacangan. Sebagai bahan taburan misalnya pada donat salut coklat kacang. Pada isian mungkin bisa ditambahkan seperti kalau kita membayangkan mochi itu di dalamnya kan ada kacang. Nah ini pada produk bakery juga bisa. Kue kering kacang kan sangat familiar bagi kita. Kemudian bisa juga digunakan manisan buah kering atau selai, ya. Manisan buah kering salut gula atau sering disebut sebagai sukade, begitu. Sebelum dimasukkan dalam adonan sebaiknya dicuci dan ditiriskan. Karena apa? Karena gulanya tinggi, maka nanti dia akan cepat gosong selama proses pengovenan, ya. Jadi supaya selama proses pematangan itu dia tidak duluan mengalami gosong, kering, dan alot. Ya, itu kalau dicuci lebih dahulu. Kemudian bahan olesan dan taburan yang familiar, sangat terkenal adalah keju. Bisa juga untuk isian, misalnya pada molen gitu ya, molen atau bolen, kue bolen Bandung itu yang enak adalah yang isi pisang keju misalnya, selain pisang coklat. Kemudian pada kastengel itu juga menjadi bahan taburan. Cake sifon keju itu menjadi bahan isian, ya seperti itu. Jenis keju yang dipakai bisa cheddar, edam, parmesan. Ada juga bahan sereal, ya, keripik emping jagung, cornflake. Itu ada beberapa jenis kue kering yang menggunakan ini. Lalu juga brondong beras, ya, havermut, ya. Nah ini karena sifatnya kering ini maka saat pembuatan adonan kalau itu nanti dia akan dicampurkan adonan, tambahkan paling akhir, ya. Tambahkan paling akhir dan diaduk seperlunya supaya tidak hancur dan produknya ini tidak menyerap cairan yang ada di dalam adonan. Nah, lalu bahan yang lain yang sangat terkenal adalah coklat. Ini ada berbagai macam bentuk, jenis coklat, dan fungsinya bisa sebagai isian, olesan. Ya. Kalau taburan mungkin kalau itu pada produk tart, ya, jadi untuk finishing gitu, garnish tart gitu. Ada jenis coklat masak, pekat, dark cooking chocolate, coklat masak susu, milk cooking chocolate, milk cooking chocolate, lalu coklat masak putih, white cooking chocolate, coklat bubuk, pasta coklat, keping coklat, choco chip gitu ya. Meses ya, itu sangat familiar bagi kita. Kemudian bahan tambahan berikutnya adalah pewarna makanan. Kalau pada produk bakery tidak terlalu banyak, ya. Kecuali mungkin beberapa produk kekinian seperti dulu ada rainbow cake yang sangat terkenal itu menggunakan pewarna dalam jumlah yang sangat intensif begitu sehingga warna rainbow cake-nya itu sangat mencolok. Kemudian pada beberapa produk kue kering, cake dan juga terutama roti, warna produk telah terbentuk dengan sendirinya selama proses pemanasan atau pengovenan melalui pencoklatan non-enzimatis. Ya, tuh. Kemudian beberapa bahan yang ada dalam formula itu juga sekaligus memberi warna, misalnya coklat, kek karamel, ya, itu memberi warna. Kemudian kek pandan, maka ini dibutuhkan warna hijau, bisa dari ekstrak daun pandan dan daun suji. Ya, jadi kelebihannya itu
selain memberi warna hijau juga bau pandan itu sangat khas. Ya. Bagaimana kalau kita harus menggunakan pewarna sintetis? Maka pilih yang aman, yang food grade. Ya. Lalu memenuhi syarat kesehatan, cek karena di situ ada tanggal kadaluarsanya. Lalu intinya penggunaannya tidak boleh berlebihan karena nanti akan mempengaruhi cita rasa. Ya. Bagaimana kalau Anda harus mewarnai coklat putih atau coklat susu dengan warna-warna tertentu? Ya. Maka ini gunakan pewarna khusus coklat, ada sendiri. Sehingga warna yang dihasilkan seragam. Kalau dipaksakan menggunakan pewarna yang bukan khusus coklat, nanti ada bintik-bintiknya karena warnanya tidak seragam. Kemudian bahan pengawet, ya bahan pengawet atau food preservatives. Nah ini juga jarang digunakan kecuali memang untuk tujuan bahwa produknya bisa disimpan lama, begitu ya. Karena misalnya pada kue kering itu kadar airnya rendah sehingga relatif sudah awet. Ya. Asalkan nanti proses pengemasannya dan penyimpanannya baik. Kemudian kue kering ini cenderung cepat tengik karena menggunakan lemak yang cukup tinggi dan penyimpanannya relatif lama, sehingga kerusakan lemak sangat mungkin terjadi. Maka untuk mencegahnya digunakan bahan pencegah ketengian atau antioksidan. Misalnya butil hidroksianisol, butil hidroksitoluen, propil galat. Ya. Meskipun BHT ini sekarang masih diperdebatkan, ada yang sudah melarang penggunaannya. Ya. Kemudian untuk roti dan cake, ini memiliki umur simpan yang lebih pendek dan mudah rusak oleh kapang karena relatif keringnya. Maka mungkin untuk skala industri bisa ditambahkan anti jamur, ya, anti jamur. Ya. Kemudian jenisnya apa? Bisa digunakan propionat dan sorbat. Ya. Intinya dalam produk bakery ini penggunaan pengawet mestinya seminimal mungkin, gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita beralih ke peralatan. Apa saja yang dipakai, apa saja yang dibutuhkan untuk dapat mengolah produk bakery ini. Peralatannya terbagi menjadi peralatan persiapan, lalu nanti peralatan pembuatan adonan dan peralatan pengolahan. Untuk peralatan persiapan, ini yang pokok adalah ada timbangan neraca yang akurat, bisa mengukur dengan sangat tepat. Karena untuk pemula terutama, ikuti resep itu artinya kita bisa menyiapkan jenis bahan yang tepat sesuai resep dan dalam jumlah yang akurat. Soalnya kalau tidak nanti akan mempengaruhi pada produk akhir. Ya, maka bisa dipilih timbangan. Ini investasi kalau memang kalian akan mendalami produk bakery ini. Investasi pilih timbangan digital yang baik yang bisa menimbang dengan akurat. Lalu ada gelas ukur dan sendok ukur. Gelas ukur ini juga mutlak harus ada karena hitungannya sampai mili begitu ya, maka dicari gelas ukur yang akurat juga. Gelas ukur ini digunakan untuk menakar bahan cairan, ya, sedangkan sendok ukur untuk bahan kering, bubuk atau pasta. Untuk mengukur bahan kering, bubuk atau pasta, ini dengan menggunakan sendok ukur, caranya adalah mengisi sampai munjung, kalau itu berupa bahan kering, lalu diratakan dengan tusuk gigi atau tusuk sate. Ya, itu. Kemudian peralatan persiapan yang juga penting adalah ayakan, terutama kalau Anda membuat produk kue kering dan cake. Kalau roti sih tidak begitu dibutuhkan. Ya, itu. Biasanya digunakan untuk menyaring tepung, gula halus, bahan lain, bahan tambahan yang jumlahnya sedikit. Nah, itu bisa dicampurkan lalu diayak. Dicampurkan dengan terigu atau gula lalu diayak. Kemudian peralatan pembuatan adonan, maka di sini yang dibutuhkan terutama adalah mixer atau kawat pengocok. Ya, kawat pengocok. Apa itu namanya? Balon whisk ya, kawat pengocok itu balon whisk. Dalam beberapa resep, terutama kue kering dan cake, itu biasanya ada perintah gunakan mixer pada kecepatan sedang atau pada kecepatan rendah atau pada kecepatan tinggi. Sehingga pada mixer yang baik itu biasanya ada 3 pengatur minimal ya,
3 pengatur kecepatan. Ada yang bisa sampai 5. Tapi biasanya 3 itu yang 1 rendah, 2 sedang, 3 kecepatan tinggi. Kemudian wadah atau kom adonan ini baiknya menggunakan dari stainless steel, ya, karena adonan menjadi lebih mudah mengembang. Ya. Tapi bisa juga menggunakan baskom plastik atau melamin. Kaca agak hati-hati begitu karena menggunakan mixer yang atau pengaduk atau apa yang mungkin akan menimbulkan benturan-benturan. Hindari memakan wadah dari aluminium karena nanti aluminium yang ada atau pelapisnya itu mudah luntur dan masuk ke adonan. Lalu spatula dan kuas, spatula untuk mengaduk saat pencampuran tepung atau memindahkan kue dari loyang, ini harus ada. Kuas itu untuk mengoles loyang dengan margarin karena beberapa resep kue kering itu saat sebelum di adonan dicetak di oven di loyang itu harus dioles dulu supaya nanti setelah pengovenan tidak menempel dan mudah memisahkan. Lalu untuk mengoles permukaan roti ya, atau mengoles permukaan kue kering yang kecil, ya, kuasnya kecil karena nanti kue keringnya sudah dalam bentuk kecil-kecil begitu. Misalnya kastengel dioles begitu lalu di atasnya taburi margarin keju. Kemudian loyang ini sangat mutlak harus ada dan ada berbagai jenis loyang. Berbagai jenis loyang. Dan untuk macam-macam loyang ini penggunaannya berbeda-beda ya. Sorry. Wah ini screen-nya agak ngacau. Ya, ada loyang datar lebar berdinding rendah kurang lebih 1 cm. Ini untuk kue kering. Mengapa? Karena ini lambat menghantarkan panas. Kue kering itu suhu pengovenannya rendah sekitar 130, tetapi waktunya agak lama karena dia harus menguapkan sebagian besar air. Kalau ovennya dipasang suhu tinggi, nanti sebelum betul-betul kering sudah gosong. Ya. Kemudian loyang berdinding tinggi, ini akan menghantarkan panas dengan cepat. Nah, ini sering dipakai untuk mengoven cake atau roti, karena ini dibutuhkan waktu pengovenan yang lebih pendek, tetapi suhunya cukup tinggi. Ya. Nah, kalau kalian nanti membeli loyang baru, sebelum digunakan dicuci bersih ya, di sabun, lalu dibilas, lalu di oven dulu sebelum digunakan. Ya, itu akan mengadaptasi oven akan mengadaptasi loyang supaya nanti baik hasilnya. Kemudian alat bantu yang lain adalah kantong plastik berupa piping bag, ini berbentuk segitiga, bisa digunakan untuk menyemprot mencetak kue kering, bisa untuk mengisikan, ya, atau piping bag bisa untuk menghias permukaan kue, ya, baik kue kering maupun tart itu bisa dihias dengan adonan tertentu yang dimasukkan ke piping bag, lalu ujungnya dipotong, lalu kita bisa mengeluarkannya dengan menekan menggunakan tangan. Kalau adonannya agak padat, misalnya beberapa jenis kue kering, maka dirangkap dua kanan supaya tidak mudah pecah. Kemudian untuk beberapa resep tertentu sering menyebutkan giling adonan, begitu ya. Maka ini dibutuhkan alat penggiling, namanya rolling pin. Bisa pakai bahannya itu bisa dari kayu atau dari plastik. Nah ini fungsinya untuk menipiskan adonan. Ya, pada beberapa jenis keripik misalnya, atau pada beberapa jenis roti itu harus dipipihkan dulu, ya baru nanti dibentuk. Kalau tidak ada rolling pin, kalian bisa menggunakan botol kaca yang bersih, jadi dicuci bersih begitu. Lalu nanti dengan 2 tangan botol itu bisa digunakan untuk menipiskan adonan. Ya. Kemudian ada beberapa alat pemotong pencetak yang nanti akan menentukan bentuk akhir dari produk bakery. Misalnya kue kering itu ada cetakan-cetakan tertentu dengan bentuk-bentuk tertentu yang menarik, atau bisa juga menggunakan pisau bergerigi sehingga menghasilkan lekuan-lekuan tertentu, ya, dan beberapa alat cetak yang lain. Kemudian alat terakhir yaitu alat untuk pemasakan dan pendinginan. Oven ini mutlak, bisa menggunakan oven listrik, oven gas, atau oven yang ditumpangkan di atas kompor. Ini tergantung
tujuan akhirnya ya. Kalau skala rumah tangga dikonsumsi sendiri ya bisa pakai kompor. Tapi kalau untuk industri kecil menengah bisa pakai oven gas. Industri besar ini biasanya sudah dengan oven listrik karena pengaturannya lebih mudah. Syarat utama oven yang baik itu panasnya stabil dan merata. Itu saja kuncinya. Maka ketika kita menggunakan oven yang ditumpangkan di atas kompor, itu kadang-kadang hasilnya tidak sebaik dengan oven gas maupun oven listrik. Karena api kompor sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya ada angin, itu panasnya sudah tidak stabil. Ya, gitu. Pada umumnya untuk cookies ini suhu pengovenannya rendah, 150 sampai 160, bahkan ada beberapa yang 130, waktunya cukup lama. Ya. Cake itu 170 derajat Celcius, ada yang di oven dalam waktu singkat, tapi ada juga yang lama, misalnya chiffon itu butuh waktu sampai 50 menit sampai 1 jam. Kemudian roti dan sus ini butuh suhu yang tinggi sampai 200 mungkin lebih, tetapi waktu pengovenannya sangat singkat. Nah, kunci yang berikutnya adalah jangan membuka menutup terlalu sering pintu oven karena nanti akan mempengaruhi pemanasan dan juga proses pemanggangan. Nah, sebelum adonan dimasukkan dipanggang, oven perlu dipanaskan lebih dahulu. Jadi ketika kita mengoven suatu jenis produk bakery ini, tunggu sampai suhunya sesuai dengan resep baru dimasukkan. Nah, setelah proses pengovenan selesai, produk dikeluarkan dari oven. Untuk pendinginannya sebaiknya ada rak-rak pendingin. Ya. Mengapa rak? Karena rak itu nanti ada lubang-lubangnya begitu ya, sehingga proses pendinginan akan lebih cepat. Lalu uap airnya juga akan dikeluarkan dari produk itu dengan lebih lancar, sehingga tidak lembab. Ya. Tidak berembun, dan kadang-kadang ini mempengaruhi warna. Jadi itu bahan-bahan bahan dan peralatan yang dipakai untuk proses produksi produk bakery. Ini gambaran produk-produknya. Ini aneka jenis kue kering, ya, cookies. Ini aneka jenis cake. Ini aneka jenis pastry, ya, pastry, pie, ya. Lalu ini aneka jenis roti. Nanti ini yang akan kalian praktikkan khusus dalam materi mengenai produk bakery. Demikian yang bisa Bu Purna sampaikan untuk mata kuliah gizi kuliner lanjut pada sesi bakery ini. Nanti berikutnya kita akan lebih membahas secara detail produk-produk dari masing-masing jenis bakery tadi, bahannya apa, pengolahannya bagaimana, karakteristiknya bagaimana. Terima kasih untuk atensi yang diberikan. Silahkan dipelajari, lalu nanti kita bisa mendiskusikan. Mahasiswa silahkan mendata hal apa yang akan ditanyakan dan nanti kita bisa diskusikan secara sinkronus di kelas melalui forum Zoom meeting atau nanti platform yang lain sesuai dengan ketersediaan dan juga akses yang ada. Saya akhiri, terima kasih, selamat belajar, keep spirit, stay healthy, stay at home. Terima kasih.